Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pada zaman Yesus seperti pada zaman kita, sebagian orang hidup dengan prinsip kita lawan mereka, atau bersikap merasa lebih suci atau lebih baik daripada orang lain. Orang-orang Farisi secara khusus mengira mereka suci dan mereka tidak mau mendekati orang berdosa seperti pemungut pajak karena mereka akan tercemar. Saudara-saudari, misi Yesus adalah membawa kembali manusia kepada Allah. Bagaimana Yesus bisa menyelesaikan misinya jika Yesus tidak berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda? Yesus mengajar orang untuk mengasihi sesamanya apapun latar belakang sesama itu. Dia hanya menjalankan prinsip praktekan apa yang kamu khotbahkan. Ketika dia memanggil Matius dan kemudian duduk di meja bersama-sama dengannya dan juga dengan semua pemungut pajak lainnya yang mungkin adalah teman Matius. Saudara-saudari, tidak diragukan lagi orang-orang Farisi mengikuti dengan tepat hukum perjanjian lama dan melanjutkan tradisi Musa dalam mempersembahkan korban. Namun seperti pada masa Hosea yang Yesus kutip dalam perikop Injil ini, mereka mengabaikan hal yang lebih penting, yakni mengasihi Allah dan sesama. Kita masuk dan keluar dari gereja, tidak ada yang salah dengan itu, kecuali bahwa kita tidak boleh lupa untuk mencintai, berbelas kasih, menerima, dan menghormati orang lain siapapun mereka. Lebih penting lagi, kita harus selalu rendah hati dan selalu siap untuk memaafkan. Marilah kita menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa dan membutuhkan pertolongan ilahi. Saudara-saudari, Tuhan mengasihi kita dan menerima kita, tidak peduli betapa berdosanya kita. Satu-satunya keinginannya adalah agar kita membalas cintanya, pergi ke gereja, dan berpartisipasi dalam semua kegiatan di dalamnya. Harus menjadi kewajiban kedua kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Inilah arti dari aku menginginkan belas kasihan, bukan pengorbanan. Matius adalah seorang pemungut cukai, sebuah pekerjaan yang dipandang rendah oleh orang Israel, karena pemungut cukai bukan hanya tindakan korup, tetapi juga tidak patriotik, karena mereka melayani para penjajah bangsa Romawi. Para pemungut pajak dihina dalam masyarakat, harga diri mereka rendah. Oleh karena itu, bayangkan keterkejutan dan kegembiraan di wajah Matius ketika Yesus dengan popularitas yang semakin meningkat sebagai seorang rabi yang disegani, memanggilnya untuk menjadi pengikutnya. Tanpa berpikir dua kali, Matius bangkit dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus memang datang untuk menyembuhkan penyakit fisik serta emosional dan spiritual kita.
Yesus datang untuk mengembalikan martabat kita dan membuat kita utuh. Setiap orang dipanggil untuk mengikuti Yesus, tidak peduli apa latar belakang mereka. Kita mungkin pendosa besar, tapi masa lalu kita tidak mendefinisikan kita. Bahkan tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang kita. Yang penting adalah tanggapan kita terhadap panggilan Yesus. Keputusan kita hari ini dan rencana kita untuk masa depanlah yang dilihat Tuhan dengan mata belas kasihan-Nya. Saudara-saudari, apakah kita punya waktu untuk mendengarkan Yesus? Apakah Yesus memiliki ruang di hati kita? Semoga kita seperti Matius yang menjawab panggilannya dan mengikuti Dia. Dengan cara ini, dia membiarkan dirinya diubah oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa